Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Alifatul Fikri. Di sini saya akan berbicara mengenai akhlak. Akhlak adalah perilaku kita sehari-hari dalam menghadapi orang lain, terutama orang tua. Di sini saya akan membicarakan akhlak yang paling utama, yaitu akhlak yang berhubungan dengan orang tua. Orang tua itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Bisa dikatakan seperti itu karena apa ya? Karena orang tua itu adalah orang yang mengurus kita dari kecil. Sepanjang hidup kita itu akan selalu berhubungan dengan orang tua. Baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun saat kita tua nanti, kita pasti akan mengingat yang dengan orang tua. Maka itu akhlak kita kepada orang tua itu harus dibenahi, terutama akhlak yang berhubungan dengan perasaan orang tua. Pertama saya akan membahas sikap hormat kita kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat? Ya karena hormat itu adalah sikap dasar yang kita lakukan untuk menghadapi dan menyikapi semua perilaku yang orang tua kita itu berikan. Yang pertama itu poin penting yang pertama ya, ada beberapa poin di sini dijelaskan. Yang pertama itu adalah mengucapkan salam dan memberikan kata-kata yang baik dalam pengucapan salam tersebut. Misalnya, salam itu bisa digunakan untuk memberikan rasa hormat kita. Misalnya saat kita bertemu dengan orang tua, walaupun bukan orang tua kandung ya, selama itu orang tua yang dapat membimbing kita ke jalan yang lebih baik, itu yang pertama mengucapkan salam. Seperti misalnya ketemu mbahnya atau Pak D-nya atau siapa, ucapkanlah salam, Assalamualaikum Pak D, atau bagaimana dengan kata-kata yang ramah. Assalamualaikum Pak D, sudah siang seperti ini, mau kemana, mau sarapan kah, apa mau makan siang atau bagaimana. Nah selanjutnya itu poin kedua ini setelah salam juga kita lakukan, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang tua berbicara. Orang tua berbicara itu harus kita dengarkan. Mengapa? Karena orang tua berbicara itu adalah semua kalimat yang baik dengan tujuan untuk membimbing diri kita yang belum berpengalaman. Orang tua memberikan pengalamannya kepada kita melalui berbicara, interaksi berbicara. Dengan cara berbicara tersebut kita bisa mendapatkan pengalaman yang sudah dialami oleh para orang tua. Nah, orang tua itu saat berbicara kita dengarkan dengan baik. Misal menasihati, kamu itu kalau sedang bermain dengan teman-temannya jangan membuat keributan agar mendapatkan teman yang akrab atau teman yang baik, bisa membimbing kita sampai dewasa nanti. Nah itu dengarkan baik-baik, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan malah saat kita dinasehati yang baik-baik, kita malah bermain sendiri, asik sendiri, bermain game lah, malah ngobrol lah. Jangan seperti itu. Itu salah satu kita cara menjaga hormat kepada orang tua. Lalu yang ketiga itu saat menyikapi kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua itu harus sopan. Poin ketiganya itu menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan itu maksudnya seperti apa? Kita saat menggunakan bahasa menjawabnya dengan bahasa yang baik dan benar. Misalkan nih orang tua yang menasehati Anda menggunakan bahasa Jawa, bahasa asing selain bahasa Indonesia. Kita kan tidak semuanya anak muda bisa menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Nah, kita cukup menyikapinya dengan menggunakan bahasa yang semuanya orang itu pakai, bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak menjawab bahasa Jawa? Karena biasanya anak remaja itu hanya bisa menggunakan bahasa Jawa yang kasar, tidak sopan jika dikatakan kepada orang tua, kepada orang yang tidak sebaya dengan kita. Nah, maka dari itu kita cukup menyikapinya dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kita junjung dengan menggunakan sila Indonesia lah ya, termasuk di dalamnya.
itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya itu yang paling utama, sebenarnya tidak paling utama sih, salah satu konsep yang paling utama yaitu adalah menghindari mencela dan menggunakan mencela itu maksudnya menggunakan bahasa yang baik dan benar, tapi itu jangan menggunakan kalimat yang tidak enak didengar, misalnya seperti itu sudah biasa lah Pak De, saya bisa makan hal tersebut. Nah, jangan seperti itu. Oke, paham kan? Nah, kurang lebih seperti itu sih bagaimana cara kita memberikan sikap hormat kepada orang tua. Ya, seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Untuk semua kekurangan itu adalah milik saya dan saya mohon maaf. Untuk ada kelebihannya itu semuanya hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.